Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah dimanapun kalian berada. Sesuai dengan episode yang sudah berlalu, kali ini kita masuk lagi di segmen Otak-Atik bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Ageng. Selamat siang Pak Ageng. Selamat siang Mas Jalur. Gimana nih Pak Ageng kabarnya? Saya sehat. Mas Jalur gimana? Sehat? Ya sejauh ini masih aman lah Pak. Kita mau main otak-atik nih Mas. Mau main otak-atik, iya Pak. Jadi ini merupakan salah satu permainan yang mungkin hampir ditinggalkan gitu ya Pak ya. Ini asik sih, klasik tapi asik. Gitu. Nah klasik dan asik gitu ya Pak. Coba nih kita main dengan sedikit versi dari kita. Nanti kita akan berbincang-bincang sedikit. Namun sebelumnya ketika saya menghadap Pak Ageng ini keinget sama PPL gitu. Oh gitu. Horor banget gitu ya. Ya karena itu programnya masih horor itu Pak. Oke. Jadi kita akan kilas balik dan kupas secara menarik juga ya Pak terkait dengan program PPL gitu. Siap. Mungkin kita main dulu ya Pak ya. Otak-atik sambil discuss terkait dengan PPL. Iya. Siapa dulu nih Pak yang mau main? Mau gangsut? Oke. Satu, dua. Apa nih, batu gunting kertas atau apa ya? Iya. Batu gunting kertas. Iya, aku dulu ya Pak ya. Tapi senior itu kayaknya harus ngalah. Oke. Mungkin sembari kita mulai Pak. Oke Mas, makasih. Ya biasa lah ya, pemenang itu mainnya nanti belakang. Jadi terkait dengan program salah satu yang harus diselesaikan oleh mahasiswa itu salah satunya adalah PPL ya Pak. Betul. Nah mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Dakwah yang kali ini akan mengejar program tersebut terkait PPL itu apa dan targetnya itu siapa aja. Oke, baik. Sobat Dakwah ya, dimanapun berada. Jadi PPL ini adalah mata kuliah wajib begitu yang harus diselesaikan, dirampungkan, dan ini muatannya kita ada dua model gitu. Kalau misalnya ini adalah PPL secara reguler maka 3 SKS, tapi kalau ini PPL magang maka 5 SKS. Dan esensinya PPL itu tujuannya adalah untuk menaikkan terkait dengan soft skill, kemudian berbagai teori-teori mata kuliah yang praktek itu, yang teori itu akan nanti didapatkan di praktek juga. Dan selain itu juga banyak banget mas impactnya untuk fakultas. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana jumlah MOU ya, bukan jumlah MOU secara kuantitas, tetapi dengan kualitas kerjasama untuk menaikkan grade kerjasama fakultas. Kemudian juga ini sebagai ajang sebenarnya untuk sosialisasi. Semakin sering PPL, semakin banyak PPL sebenarnya kita juga bisa sosialisasi dari fakultas dakwah nih mas. Fakultas dakwah semakin menyala gitu ya. Seperti tagline kita ya Pak. Betul. Oke, dan untuk lembaga sebenarnya juga impactnya banyak mas. Salah satunya adalah bisa membantu program-program dari mereka gitu kan, dari lembaga. Selain itu juga lembaga bisa bermitra juga dengan fakultas. Itu juga salah satu kelebihan dari lembaga-lembaga yang sudah ataupun bisa menggait universitas terkait dengan mitra gitu. Selain itu juga sebenarnya impact yang signifikan itu di mahasiswa gitu. Banyak loh mas mahasiswa PPL kita itu ternyata setelah mereka PPL mereka merasa bahwa ini nih dunia punya ruang juga ya Pak. Betul. Ini kayak merasa wah kenapa nggak dari dulu nih, ini aku baru dapat nih setelah passion gitu ya Pak ya gitu. Dan kemudian juga setelah itu yang menarik adalah mereka juga bisa ditarik nih mas di tempat betul. Ya, jadi setelah itu mereka kerja di lokasi PPL-nya. Tapi terlepas dari itu semua, tujuan esensi awal PPL adalah bagaimana kita bisa untuk meningkatkan soft skill ya. Kemudian juga terkait dengan berbagai itu tadi, teori itu bisa kemudian prakteknya seperti apa. Begitu. Betul sekali sih. Nah Pak, terkait jangka waktu mungkin nih Pak yang membedakan antara PPL dan mungkin magang gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Dakwah. Baik, Sobat Dakwah, di periode 2 ini tahun 2024 ya, pimpinan fakultas itu menerapkan kebijakan dengan 2 model PPL gitu. Yang pertama adalah PPL reguler, itu kurun waktunya 40 hari. Kemudian untuk PPL magang itu 3 bulan. Gitu. Jadi teman-teman kalau PPL ini kan setahun 2 kali ya mas. Betul. 2 kali. 2 periode. Biasanya, 2 periode, dan biasanya itu kita buka
ya mulai dari bulan kalau Desember, ya mulai Desember sama bulan Juni Juli itu udah kita buka gitu. Jadi di akhir-akhir mereka udah prepare, UAS sudah selesai dan biasanya mereka akan PPL gitu. Oke, terus terkait dengan magang itu sendiri Pak, mungkin bisa. Baik, kalau magang itu PPL magang itu muatannya itu 5 SKS. 5 SKS. Jadi memang lebih banyak gitu dibanding reguler yang hanya 40 hari gitu. Magang ini jumlahnya 3 bulan, kemudian setelah itu di magang ini, dan yang menarik adalah sebagian besar ya Mas, lokasi PPL di kita itu tuh menginginkan untuk magang. Gitu. Jadi ya banyak yang, Pak kenapa sih nggak magang saja gitu, kalau 40 hari itu nanggung ya Pak ya. Dari lembaga tuh meminta untuk magang, tapi sekali lagi kadang kan mahasiswa ada yang fokus ini itu dan sebagainya gitu ya, dan mereka memilih untuk reguler. It's okay lah kita menyajikan 2 model itu. Oke gitu. Pak, mungkin juga bisa disampaikan terkait dengan jangka waktu kan tadi sudah, terus terkait definisi dari PPL dan magang itu sudah, mungkin bisa dijelaskan juga apa aja sih Pak yang perlu kita siapkan nih sebelum kita masuk ke dalam PPL dan magang itu sendiri. Oke, bagus banget nih. Jadi sebenarnya basic yang pertama adalah SKS. SKS. Ya, karena teman-teman mulai magang itu kalau sudah memenuhi 85 SKS, gitu ya Mas. Jadi di semester 5 akhir, ya semester 5 akhir itu teman-teman sudah bisa untuk prepare untuk PPL. Kalau misalnya SKS-nya itu sudah terpenuhi, ya kemudian ya terkait dengan administrasi kayak semacam berbagai sertifikat seperti itu KTM, ya terus kemudian juga ada ini apa namanya kayak SPP, UKT. Oh gitu iya, ya. betul. Mas Jaler dulu kayaknya udah PPL apa ya? Sudah Pak. Gimana dulu? Dulu saya di Dinkominfo Purbalingga, alumni Dinkominfo. Saya di Dinkominfo Purbalingga Pak, cuma di situ ada 2 ruang, jadi ada di bidang salah satunya adalah di IKP, satunya lagi ada di LPPL di radio. Nah karena saya passionnya di radio, jadi saya ya bolak-balik lah Pak, gitu radio. Sip. Tapi menariknya di PPL itu kayaknya kemarin juga sempat ini ya, saya dengar kalau Mas Jaler dan teman-teman itu juga mau ditarik di situ kan ya? Betul Pak, ada beberapa mahasiswa yang banyak yang ditarik sih sebenarnya Pak. Ada pandangan gitulah dari kepalanya gitu. Mas kalau sekiranya sudah selesai dan bisa dilanjut di sini, nanti dikabarin saja. Itu sih salah satu benefit ya Pak ya. Itu loh Sobat Dakwah, jadi maksudnya PPL itu tidak hanya tadi praktik atau tetapi juga kita secara profesional gitu ya, kita berkreatif, berinisiatif sebanyak-banyaknya sehingga lembaga itu juga mendapatkan banyak keuntungan. Dan per hari ini Pak, proker yang kita gagas di sana alhamdulillah masih berjalan sih. Luar biasa. Apa itu prokernya? Ada namanya Go to School, jadi LPPL Radio Gemas Sudirman Go to School. Jadi kita kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan bahwasannya esensi dari radio itu masih ada gitu Pak. Inspiratif sekali. Ya teman-teman yang semester 5 kayaknya bisa niru deh. Nah, betul. Gitu. Bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya. Betul. Pak. Ya, jadi kalau PPL itu dipastikan lokasi yang kalian pilih itu berbasis pada tadi passion kalian, begitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi Pak, kita menyambut tentang yang disampaikan lokasi ya Pak ya. Mungkin di Fakultas Dakwah sendiri kan ada PMI, ada MD, ada KPI, ada BKI, seperti itu ya Pak. Sebenarnya ada Saintek dan lain sebagainya, cuma kan belum ada yang masuk ke PPL gitu ya Pak. Setahun lagi deh. Setahun lagi ya. Mungkin ini lebih gong nih Pak, kalau Saintek. Betul. Akan lebih gong seperti itu. Jadi setahun lagi teman-teman dari Saintek itu ada arsitektur, informatika, kemudian ada ilmu lingkungan, kemudian ada sains dan perpustakaan itu. Ini kan mereka yang semester 3 ya setahun lagi mereka semester 5 udah bisa nih untuk PPL dan mereka masih bareng-bareng nih di Fakultas Dakwah gitu. Nah teman-teman, sebenarnya terkait dengan lokasi itu adalah hasil dari asesmen banyak pihak. Mulai dari asesmen pimpinan gitu ya, Pak Dekan, Wakil Dekan, kemudian para pejabat kampus gitu ya. Dan yang kedua adalah asesmen dari DPL,
dosen pembimbing lapangan, kemudian juga asesmen dari teman-teman mahasiswa ya setelah rekomendasi ya apakah setelah itu layak dan tidaknya gitu, dan kemudian juga banyak hal yang itu kita asesmen di awal, kemudian setelah itu akan kita rekomendasikan lokasinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan beberapa lembaga atau instansi yang sudah MOU dengan fakultas kita. Ya, fakultas TEWA. Sejauh ini di 1 tahun ini sebenarnya PPL ini kan program yang harus ada sejak fakultas berdiri ya, udah lama banget ini program. Sudah membabat gitu ya Pak ya? Udah lama banget, cuman kemarin kita asesmen kembali, ini fakultas itu sudah ada 62 instansi. Instansi. 62 lokasi yang teman-teman bisa untuk memilih itu untuk PPL gitu. Mungkin yaitu kuncinya passionnya di mana dan apa ya, yang bisa kita kembangkan sesuai dengan prodi kita lah gitu ya Pak. Kalau misalnya kayak Mas Jaler nih ya, Sobat Dakwah, ini kan dari teman-teman dari prodi KPI. KPI itu ada 4 setidaknya, ada broadcasting, kemudian ada humas, ada humas itu terkait dengan public relation, kemudian ada jurnalistik, dan kemudian ada juga dengan advokat media. Itu juga bisa nih. Jadi saat memilih lokasi PPL itu, nah passionnya di mana, biasanya di ini sih Mas, konsentrasi. Konsentrasinya kalau kamu kan kelihatan di broadcasting ya, makanya di radio misalnya, atau mungkin di jurnalistik juga bisa gitu. Nah setelah itu saat PPL diusahakan itu sesuai dengan passionnya. Atau mungkin teman-teman di pengembangan masyarakat Islam nih, di PMI itu ada kewirausahaan sosial, social entrepreneurship, kemudian ada juga di lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, ya kayak di dinas sosial gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga yang di UMKM, itu tuh juga bisa nih. Ini sesuai dengan passion mereka. Kemudian misalnya teman-teman di MD, manajemen dakwah, itu ada yang fokus di kelembagaan Islamnya, atau juga ada yang di haji umrohnya gitu. Tur gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian misalnya teman-teman yang di konseling di PKI, bimbingan konseling Islam, itu mereka ada yang secara psikologi, ada juga yang konseling sekolah. Jadi ke sekolah-sekolah juga bisa. Kemudian ada yang mereka juga memilih ke lembaga-lembaga yang kaitannya dengan kesejahteraan sosial juga bisa. Begitu. Itu untuk lokasinya. Dan sekali lagi tadi rekomendasi tempat-tempat itu berdasarkan keputusan bersama. Begitu, review bersama. Begitu. Karena kan memang tidak semua dari perusahaan yang kita pilih itu bisa sesuai dengan jalur kita seperti itu ya Pak ya. Karena tujuan dari awal itu ya mengembangkan soft skillnya dari mahasiswa seperti itu ya Pak. Betul. Dan dari awal itu tadi saat kalian memilih lokasi juga kan kita batasin ya Mas. Kenapa dibatasin sampai 10 dan minimal 3 ya, agar kerjanya efektif. Gitu sejauh ini. Oh, terkait satu lokasi itu ada batasannya ya Pak? Ada batasan. Jadi minimal itu 3 mahasiswa, kemudian maksimalnya itu 10 gitu. Dan 10 itu hanya lokasi-lokasi yang memang cukup besar dan divisinya cukup banyak, sehingga nanti mahasiswa kita juga bisa diplotingkan juga ya Pak. Iya, jadi misalnya ketika kita melihat di Sentra Satria dia yang dekat nih di Batu Raden itu kan selalu ya itu menjadi apa ya, kayak bonafit banget lokasi teman-teman yang dari dulu memang seneng banget ke sana. Itu juga karena divisinya banyak dan memang teman-teman bisa dengan action yang bagus di sana, it's okay, bisa sampai 10-9. Tapi kalau untuk lembaga yang memang cukup, ini kayak sekolah ya. Nah sekolah itu cukup 3 deh, 3-5 saja. Banyak-banyak. Karena sudah banyak juga tenaga pendidiknya seperti itu ya Pak. Sementara kan kalian fokus itu di konselingnya. Iya, jadi bukan di ngajarinnya gitu, di konselingnya. Begitu Mas Jaler. Saya makan lagi Mas. Kenyang nih Pak Agung ini. Ya, ini nampaknya pembahasan kita sudah mencakupi apa yang ingin disampaikan seperti itu ya Pak ya. Karena ini kita juga keterbatasan waktu gitu. Mungkin untuk Sobat Dakwah nantinya buat yang ingin
info lebih lanjut gitu ya Pak, kita dari Pak Ageng sudah menyediakan informasi di Instagramnya, mungkin bisa disampaikan. Ada, dan teman-teman juga bisa untuk selalu mengunjungi Lavada ya. Semua administrasi di sana kayak surat izin, kemudian terkait dengan berbagai hal, bahkan penilaian nanti juga kita akan menggunakan Lavada. Jadi semuanya sudah berbasis pada digital begitu ya. Bukan dakwah kalau nggak digital ya Pak. Menyala banget. Menyala. Mungkin ada closing statement Pak untuk membekali nih sebelum nanti mereka bertarung di dunia kehidupan sesungguhnya. Ya baik, jadi teman-teman mulai sekarang terutama nih yang mahasiswa semester 5 dipersiapkan untuk PPL-nya tadi, bahwa memilih lokasi itu berbasis pada passion kalian, kemudian maksimalkan berproses di tempat PPL gitu. Dan sebenarnya kita terima kasih banget nih Mas sama dekan dan para wakil dekan, Pak Kabak yang sangat progresif gitu ya, sehingga PPL ini dari periode ke periode itu alhamdulillah semakin meningkat gitu. Dan karena beliau-beliau juga yang sangat luar biasa, terutama teman-teman dari Prodi juga iya, korporat itu sangat luar biasa gitu, sehingga PPL kita berjalan dengan baik dan maksimal. Iya, gitu saja. Oke, mungkin kalau saya boleh memberikan closing statement juga ya Pak ya. Tapi sebenarnya bukan closing statement juga sih Pak, ini lebih kayak kesan apa ya? Kesan ya Pak ya, mungkin jadi buat teman-teman yang mau ikut PPL gitu ya, yang mau mendaftar PPL, satu, jangan ikut-ikut temen Pak. Oh gitu? Dulu bukan juga sih Pak. Bukan juga, gitu enggak. Jadi memang itu kuncinya itu kalau kita memang benar-benar mau mengembangkan soft skill kita gitu ya Pak. Kuncinya jangan ikut-ikut teman, karena yaitu pemikiran dan mindset teman-teman kan beda-beda gitu ya Pak ya. Takutnya aku pengen ke instansi ini karena ada temennya itu, wah salah besar sih gitu. Yang penting dipersiapkan aja seperti itu. Terkait dengan nilai yang akan bukan nilai ya, progres yang akan kita kembangkan ya tergantung pada diri kita masing-masing sih Pak gitu. Seperti itu Pak Ageng. Oke, siap. Karena ini waktu sudah sudah mepet gitu ya Pak ya, karena kita juga ada keterbatasan waktu. Buat sobat dakwah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan ikuti perkembangan channel dari Fakultas Dakwah karena akan banyak konten yang menarik di sini. Saya Hendro Triyono dan saya Ageng Widodo. Ayo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.